Pemerintah Indonesia telah melegalkan industri minuman keras. Sambal pedas, pedas betul sambalnya. Dibisikin tadi, Pak, rambutnya dibetulkan. Masyarakat kini boleh produksi minuman keras sebagaimana diatur di dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Peraturan Presiden itu diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu saja kebijakan itu menimbulkan pro kontra. Ada yang mendukung dengan alasan-alasan tertentu, terutama alasan ekonomi dan pertumbuhan industri. Ada juga yang menolak dengan alasan-alasan yang bersifat religius. Memang faktanya tak bisa dihindarkan bahwa minuman keras dan sejenisnya tetap beredar di masyarakat. Meski ada aturan ataupun tidak ada aturan, industri minuman keras dan sejenisnya bagaimanapun juga pada level lokal maupun industri massal juga sebenarnya telah terjadi. Pret, aku bilangin, jangan mabuk-mabukan. Miras itu jelek. Mengapa? Miras dilarang pemerintah, miras dilarang agama, sebab miras inilah yang merusak pikiranmu, merusak tubuhmu, tahu nggak? Boleh lek berpendapat, tapi berpendapat itu tergantung dari point of view-nya, tergantung dari perspektifnya, sudut pandangnya, tergantung dari angle-nya. Iya kan? Boleh ngomong jangan miras jelek, tapi jika orang minum mabuk-mabukan miras seperti ini termasuk orang yang jantan, termasuk orang yang kesatria. Kok bisa? Loh iya, orang mabuk miras itu kalau mati, mati dirinya sendiri. Kalau sakit, sakit tubuhnya sendiri. Tapi pikirin kalau orang yang mabuk jabatan. Orang yang mabuk jabatan itu bisa merusak nasibnya ribuan orang, bisa merusak nasibnya jutaan orang, ya enggak? Maka berpikir linear saja, berpikirlah positif. Persoalan minum ini untuk berpikir positif, maka istilahnya positive drinking. Nah itulah, jadi jangan takut. Sebab apa? Derajat orang mabuk miras masih lebih tinggi daripada orang mabuk jabatan. Peraturan Presiden tentang pembebasan industri minuman keras memang masih terbatas di 4 daerah, yakni di Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Papua, yang alasannya untuk meningkatkan potensi ekonomi. Tetapi banyak pengamat meragukan itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di 4 wilayah itu. Karena sebenarnya di setiap wilayah itu terdapat potensi ekonomi yang berbeda-beda dan beragam. Seperti di NTT, potensinya lebih mengarah kepada pertambangan. Di Bali, potensinya lebih mengarah kepada sektor wisata. Menanggapi Perpres tentang pembebasan industri miras itu, Ketua Komisi Dakwah MUI, Profesor Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, menyatakan sebagaimana dirilis media massa, MUI minta agar pemerintah mencabut Perpres itu. Begitupun dengan pengurus PBNU, tolak rencana pemerintah soal investasi industri miras. Kata Kiai Haji Akil Sirat, Ketua PBNU, industri miras lebih banyak mudaratnya. Senator asal Papua Barat, Philip Wamefma, memandang pemerintah Jokowi
tidak konsisten menyelesaikan persoalan Papua dengan terbitnya Perpres pembebasan industri miras itu. Menurut Philip, soal perizinan miras yang dilakukan pemerintah Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan Papua. Persoalan hari ini di Papua juga tidak hanya persoalan politik, tetapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kriminal juga diakibatkan oleh minuman beralkohol, katanya. Atas terbitnya Perpres pembebasan industri minuman keras, buntutnya berdampak kepada Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mantan Ketua MUI. Netizen ramai membicarakan sedemikian rumitnya persoalan makruh haramnya merokok serta determinasinya terhadap kesehatan dan masalah-masalah sosial, sekarang malah ditambah lagi dengan legalisasi investasi miras. Menunggu sikap Wapres yang katanya Kiai, mari kita sama-sama berlindung dari Bal'am, tulis akun @sidik_t. Sambal pedas, pedas betul sambalnya.